Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falmani dengan NIM 23650033. Di sini saya akan membawakan materi pertama dari manajemen proyek teknologi. Baik, langsung saja. Di sini terdapat manajemen proyek information teknologi. Pengantar. Manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak. Sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen proyek PL ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen PL adalah yaitu pengelolaan personal dan koordinasi tim. Kedua, masalah atau problem. Ketiga, proses. Terminologi manajemen proyek, aplikasi pengetahuan keahlian, alat bantu dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Manajemen personal, produk, dan proses. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting, yaitu personal, masalah atau problem berkaitan dengan produk, proses, dan proyek. Tambahan tapi sangat penting. 4 hal ini berurutan mulai dari yang penting. Personal mendapat tempat paling penting karena tanpa personal yang baik dan tepat maka 3 hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Kategori personal. Proses pembangunan PL melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. Kategori pertama yaitu manajemen senior yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. 2. Manajemen proyek teknis, pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan PL. Ketiga, praktisi yang mengerjakan PL. Keempat, klien yang menentukan kebutuhan PL dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. Kelima, pengguna PL yang berinteraksi langsung dengan PL yang dibangun. Pemimpin tim. Pemimpin tim PL di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personel oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim yaitu mampu memotivasi, mampu berorganisasi, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, mencari penyelesaian masalah, problem solving, mampu menjadi manajer, mampu menghargai kerja, mampu mengenali tim. Project manager, individu yang menjaga dan mengatur jalannya manajemen proyek dan semua sumber dayanya, termasuk biaya, staf, waktu, kualitas. Masalah berkaitan dengan produk. Masalah sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan atau goal. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Ruang lingkup masalah. Konteks, bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk, atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Tujuan informasi, objek data pelanggan apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Fungsi dan unjuk kerja, fungsi apa yang dilakukan oleh PL untuk mentransformasi input data menjadi output. Adakah ciri kerja khusus yang akan ditekankan? Project adalah urutan sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. 3 hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan proyek. 1. Keterbatasan lingkup proyek. Project constraint, sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek yang meliputi 3 hal yaitu time, cost, dan quality. 2. Fase proyek, project phase. Di sini terdapat 5 project phase yaitu persiapan atau initiating, perencanaan atau planning, pelaksanaan atau executing, pengawasan atau controlling, sosialisasi atau close out.
3. Dokumentasi proyek. Setiap jenis dokumen atau rekaman tertulis yang dihasilkan selama siklus hidup satu dalam proyek, yaitu dokumen konsep proyek atau project konsep dokumen. 2. Dokumen kebutuhan proyek atau project requirement dokumen. 3. Dokumen persetujuan atau validasi, project charter. 4. Dokumen lingkup proyek, project scope dokumen. Dokumen perencanaan proyek, project land. Dokumen pengendalian, project control dokumen. Dokumen pelaporan, project reporting. Dokumen hasil proyek, project deliverables. Dokumen evaluasi project atau project evaluasi dokumen. Fungsi-fungsi dalam manajemen proyek: scoping atau ruang lingkup, planning atau perencanaan, estimating atau perkiraan, scheduling atau penjadwalan, organizing atau perorganisasian, directing atau pengarahan, controlling atau pengontrolan, closing atau penutupan. Project dianggap sukses jika mencapai tujuan utama tepat waktu atau on time, sesuai anggaran atau on budget, kualitas yang memadai, kepuasan pemangku kepentingan, manajemen risiko yang baik, pelaksanaan yang efisien, pemenuhan persyaratan, penerimaan dan implementasi yang lancar, evaluasi pasca proyek. Penyebab kegagalan suatu proyek: tujuan yang tidak didefinisikan dengan jelas, kurangnya rencana yang matang, manajemen risiko yang tidak efektif, kurangnya sumber daya yang mencakupi, komitmen yang kurang dari pemangku kepentingan, perubahan yang tidak terkendali, ketidakmampuan untuk mengatasi konflik, komunikasi yang buruk, ketidakmampuan untuk belajar dari kesalahan, tidak adanya pemantauan dan pengendalian yang cermat, perubahan lingkungan eksternal. Kompetensi manajemen proyek. Seseorang manajemen proyek yang sukses harus memiliki beragam kompetensi dan keterampilan untuk mengelola proyek dengan efektif. Berikut adalah beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajemen proyek. Pemahaman mendalam tentang manajemen proyek, kemampuan perencanaan yang kuat, kemampuan komunikasi yang efektif, kemampuan manajemen risiko, kemampuan manajemen sumber daya, kemampuan pemecahan masalah, kemampuan pengambilan keputusan, pemahaman teknologi dan industri, kemampuan manajemen waktu, kemampuan adaptable, kemampuan leadership, pemahaman tentang bisnis, kemampuan evaluasi pasca proyek. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.